Shalom Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang saya boleh kembali menjumpai Anda, tentunya melalui video streaming ini. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbagi berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mari kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita buat tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk sepanjang hari ini, untuk pernyataan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami dapat mewartakan, kami rindu Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Maka penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan, hingga kami boleh mampu menerima, mencerna setiap sabda yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas, ruang, waktu, dimanapun sahabat-sahabat kami berada, kuasa-Mu terus bekerja, ya mereka boleh mengalami kasih-Mu, dan mereka boleh sungguh mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Maka pegang kendali untuk acara kami, untuk video streaming ini Tuhan, agar semua dapat berjalan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan kasih Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, siapkan kitab sucinya. Kita mau sama-sama buka Lukas 5 ayat 1. Saya percaya setiap kita sudah mungkin bosan, mungkin jenuh di rumah, tidak terlalu banyak yang kita lakukan. Tetapi tahukah kalau Tuhan sedang memberikan waktu-waktunya yang baik buat setiap kita. Inilah waktu yang Tuhan mau berikan, melepas semua kesibukan kita, pekerjaan, sekolah, ibadah, pelayanan. Tapi Tuhan mau kita membangun satu relasi pribadi antara Tuhan dengan kita, antara Tuhan dengan keluarga kita. Lingkup yang kecil, gereja kecilnya Tuhan mau bangun, Tuhan mau mulai dari titik itu. Nah, mari kita siapkan untuk Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Perikop ini dikasih judul, tema, penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikian dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang-orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang menjala, banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saya hanyut di dalam perikop ini. Karena ketika kita menjumpai Yesus, ketika Simon bertemu Yesus, ketika saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua jumpa pertama kali dengan Yesus, saya percaya ada perubahan di dalam hidup kita. Ada terobosan, ada mujizat atau tanda yang Tuhan buat atas setiap hidup kita. Makanya seringkali saya berkata, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi hidup kita tidak ada perubahan, artinya hidup kita masih hidup yang lama, maka perjumpaan itu hanya perjumpaan biasa. Tetapi kehadiran Yesus di dalam setiap peristiwa, di dalam keseharian kita, saya percaya itu mengubah seluruh kehidupan kita. Dari segi aspek apapun, dia akan ubah. Maka kita bukan lagi manusia lama, tetapi manusia baru. Itu yang dialami Simon. Ketika kita lihat ya ayat yang ke-4. Setelah Yesus selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Yesus tahu betul kalau malam itu Simon tidak mendapatkan apa-apa. Yesus tahu betul kalau sepanjang hari, sepanjang malam Simon telah bekerja keras untuk menangkap ikan sebagai profesinya nelayan, dan dia tidak dapat apa-apa. Yesus memahami. Makanya dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kalau secara manusia, mungkin Petrus dengan keadaannya yang sedang bermasalah karena tidak mendapatkan ikan, saya percaya dalam hatinya akan berkata, ini orang siapa ya? Kan anak tukang kayu, mana ngerti soal nelayan, mana mengerti soal menangkap ikan. Aku yang lebih berpengalaman, aku tahu betul di mana akan banyak ikan, di kedalaman berapa ikan akan banyak ku dapat. Tetapi sepanjang malam ini, semua sudah aku lakukan, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami telah tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam jawaban Simon ini sebetulnya bukan Simon menunjukkan kalau dia orang yang taat, atau dia pada saat itu berkapasitas sebagai orang yang taat oleh karena guru. Tetapi dia ingin menguji, ingin tahu betulkah ini guru, apa yang dia katakan, apa yang dia perintahkan terjadi. Karena dia lebih pengalaman, dia lebih tahu tentang segala sesuatunya perkara nangkap ikan. Sementara gurunya hanya seorang tukang kayu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Simon melakukan apa yang Yesus perintahkan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan banyak, sampai 2 perahu tidak muat. Bahkan dikatakan apa? Perahunya hampir tenggelam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pengalaman hidup kita apapun itu nggak menjamin, nggak akan cukup untuk kita bisa mengatasi masalah kita, tanpa kita libatkan Tuhan di dalam setiap persoalan, di dalam setiap masalah, di dalam setiap kehidupan kita. Betul kita mungkin punya pengalaman, betul Simon punya pengalaman soal nelayan bertahun-tahun dan hidupnya ada di sekitaran danau. Tetapi pengalaman itu Tuhan mau katakan, enggak cukup, engkau harus libatkan aku. Maka ketika Yesus hadir bersama Petrus, bersama Simon, maka mujizat terjadi. Apa yang tidak menjadi ada.
Apa yang menurut pikiran manusia tidak mungkin, buat Tuhan mungkin. Mujizat terjadi, perubahan terjadi, terobosan terjadi. Perubahan terjadi langsung dalam diri Petrus ketika kita lihat ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu. Jadi ketika Simon Petrus melihat, wow, dapat ikan banyak. Padahal tadi sudah saya jalan, sudah lempar kanan, kiri, depan, belakang, nggak dapat. Tapi ketika Yesus hadir dan menyatakan lemparkan jala sebelah kanan, dapat ikan segitu banyak. Maka takjublah Simon dikatakan. Dia pun tersungkur. Ketika saat Yesus hadir mengubah hidupnya, Simon tersungkur di depan Yesus. Dan apa yang dia katakan? Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Ada perubahan yang sederhana dari ayat 8. Kita lihat. Ketika pertama kali Simon di ayat 5 menjawab, memanggil Yesus dengan sebutan guru atau rabi. Tapi ketika dia melihat mujizat terjadi, dilihat ada perkara besar terjadi, ada terobosan terjadi, maka Simon mengubah panggilannya. Dari seorang guru, dia menyadari keilahian daripada Yesus, maka dia panggil Tuhan. Dan dia menyadari bahwa dia bukan orang yang benar, dia bukan orang yang rohani, dia pekerja keras, dia nelayan. Nggak banyak yang dia perbuat untuk Tuhan. Maka dia bilang, pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa. Ada rasa penyesalan, ada rasa ketidakpantasan untuk berhadapan dengan Tuhan, karena Tuhan terlalu baik. Sebab ia dan semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10 Yesus berkata, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman-teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Yesus tekankan, jangan takut akan masa lalumu, jangan takut akan dosamu, jangan takut akan kesalahanmu. Karena Tuhan, kalau Tuhan yang panggil, kalau Tuhan yang menjumpai, bukan Simon loh yang mencari-cari Tuhan, bukan kita yang mencari-cari Tuhan, tetapi Tuhan yang datang pada kita. Bukan kita yang undang-undang Tuhan, Tuhan yang undang kita. Dan Tuhan selalu ada atas setiap kita. Ada terobosan, ada perubahan dari Simon yang menjala ikan. Tuhan ubah menjadi Petrus yang menjala manusia. Sangat radikal perubahan yang terjadi pada Simon. Sangat radikal. Dia akhirnya apa? Dikatakan. Dan setelah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus hadir di dalam hidup kita, ada terjadi perubahan dalam hidup kita. Kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan. Maka dikatakan apa? Ditinggalkan segala sesuatunya. Simon dan teman-temannya meninggalkan segala sesuatunya, yang artinya meninggalkan semua hidup yang lama. Dia ingin ikut mengiring Yesus. Itulah perubahan ketika kita menjumpai Yesus. Itulah yang terjadi seharusnya di dalam kehidupan kita. Simon Petrus dan murid-murid lain
ada bersama Tuhan tidak terlalu lama, 3,5 tahun perjalanan mereka. Ada satu peristiwa yang sama, kalau kita mau jumpai di Yohanes ayat 21. Peristiwa ini sama. Ketika itu Petrus, atau kita buka saja Injil. Kita lihat ya. Injil Yohanes 21. Di sini dikatakan perikop ini berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid-muridnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 2 peristiwa ini sama, cuman terjadinya adalah 3,5 tahun, artinya setelah Yesus bangkit. Kalau tadi ketika pertama kali Yesus berjumpa dengan Simon, kemudian 3,5 tahun ketika Yesus disalib, kemudian bangkit. Peristiwa kembali terjadi hal yang sama, dimana kalau kita lihat ketika Simon seolah-olah kehilangan Yesus, ketika Simon merasa dia ditinggalkan Yesus, maka dia kembali kepada kehidupan yang lama. Yang sebelumnya dia bilang, dia tinggalkan semua kemudian dia ikut Yesus. Tapi ketika dia rasakan Yesus tidak ada, dia kembali kepada kehidupan yang lama. Berapa banyak dari kita mengalami hal yang sama? Berapa tahun mungkin ada yang menerima Yesus ketika dibaptis bayi, mengiring Yesus sekian tahun. Tetapi ketika masalah, persoalan, beban, atau yang saat ini kita sedang alami, pandemi virus corona, berapa banyak dari kita yang putus asa, khawatir, dan takut? Berapa banyak yang mempertanyakan, "Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, sampai kapankah ini?" Mungkin dalam pikiran telah dimasuki yang dikatakan, adakah Tuhan? Kalau ada Tuhan, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Tuhan dari atas sana bertanya, "Aku selalu ada, dan aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Tetapi adakah engkau buat aku?" Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu selalu dekat. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tapi apakah kita punya waktu buat Tuhan? Apakah sungguh Tuhan yang ada di kita bisa kita rasakan? Apakah sungguh Tuhan yang selalu ada buat kita dapat kita nikmati kebersamaan itu? Seringkali di dalam ibadah, di dalam pertemuan lingkungan, di dalam kegiatan rohani, ketika ditanya, siapa yang merasakan Tuhan hadir? Semua berangkat tangan. Tuhan hadir. Tetapi tangan kiri handphone jalan terus. Tubuh fisik kita ada di tempat itu. Seringkali pikiran kita nggak ada di situ. Sama kalau kita berobat ke dokter. Ketika kita berobat ke dokter, kira-kira enak nggak? Tangan dokter, tangan kanan pegang stetoskop, periksa kita. Tapi tangan kiri dia ketik-ketik handphone. Kalau saya mengalami itu, saya tinggalkan dokter itu. Bayangin, ini Yesus yang hadir. Tuhan hadir. Tapi kita sibuk sendiri. Maka Tuhan tanya, "Aku ada, kamu ada gak?" Kita seperti Bunda Maria ketika kehilangan Yesus pada saat Yesus usia 12 tahun. Secara pikiran Bunda Maria berpikir Yesus ada di antara rombongan-rombongan yang sedang berjalan. Karena pada saat itu, pada saat perjalanan iringan itu, antara pria dan wanita tidak boleh berjalan bersama-sama. Mereka terpisah. Mungkin Maria berpikir Yesus ada bersama Yusuf di rombongan pria. Mungkin Yusuf berpikir
Yesus karena masih anak-anak ada sama ibunya. Akhirnya mereka kehilangan. Nah, berapa banyak kita yang seperti merasakan kehilangan Yesus padahal Yesusnya ada. Yesus tidak kemana-mana. Petrus alami itu sampai dia harus kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi Yesus menyatakan dirinya dengan peristiwa yang sama. Ketika Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Saat itu juga mereka nggak bisa ngangkat jala itu. Karena didapati ikan yang dengan jumlah yang besar. Tahukah saudara, kenapa waktu Petrus menjala ikan, menebar jala di mana-mana ikan nggak ada yang dapat? Tidak ada ikan dalam peristiwa itu. Tapi ketika Tuhan yang berkata, tebarkan jala, itu ikan datang sendiri ke jala. Masuk sendiri, mungkin berebutan masuk. Ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan berfirman, itu bukan kita mengejar berkat, tapi berkat yang datang pada kita. Tuhan sangat baik. Dan Dia mengasihi. Dan Dia tidak pernah salah di dalam memilih. Ketika engkau jatuh, ketika engkau hidupmu kembali kepada kehidupan yang lama, Tuhan akan ingatkan. Tuhan akan ingatkan kembali kepada kasih mula-mula. Tuhan ingatkan kepada satu peristiwa di mana kita pertama kali berjumpa dengan Yesus. Kita mengalami kasih Tuhan. Kita mengalami terobosan. Kita mengalami mujizat Tuhan. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Hal yang terjadi juga dialami oleh Zakheus. Kalau kita buka Injil Lukas 19. Zakheus, si pemungut cukai yang hidupnya penuh dosa, memeras, karena ketika dia pajak yang harus dibayarkan berapa, dia ambil berapa kali lipat. Tetapi ketika dia ingin mengetahui, Zakheus bukan ingin ketemu Tuhan, tapi ingin melihat Tuhan, ingin mengetahui orang seperti apakah Yesus, dikatakan. Tapi siapa yang menyapa duluan? Yesus yang melihat Zakheus di atas pohon dan menyapa, aku akan makan bersamamu. Apa yang terjadi? Ketika Zakheus bertemu Tuhan, pertama kali bertemu dalam waktu yang singkat, mengubah begitu luar biasanya Zakheus. Dia katakan, dia akan mengembalikan mereka yang pernah dia peras, dia akan ganti 4 kali lipat. Bayangin ada perubahan yang begitu radikal ketika orang mengalami perjumpaan. Perjalanan kita masih panjang. Masih banyak PR yang belum kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hanya inginkan untuk kita tetap setia, tetap taat. Dia ingin kasih mula-mula kembali kita rasakan, sehingga buat Tuhan ada terobosan. Mungkin melalui pandemik ini, melalui COVID-19 ini, menjadi satu alat untuk kita mengenang kembali kasih mula-mula, di mana kita punya kerinduan untuk selalu intim dengan Tuhan. Bukan soal mujizat, bukan soal berkat, tetapi soal hati yang Tuhan mau bentuk, hati yang dimurnikan untuk mengembalikan citra kita pada penciptaan awal, diciptakan serupa dengan gambar. Tuhan rindu untuk mimpinya dapat diwujudkan. Tuhan rindu untuk terus ada bersama kita. Tuhan yang rindu. Apakah kita rindu kepada Tuhan?
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui peristiwa yang dialami Simon Petrus, yang dialami Zakius, saya percaya banyak Simon Petrus, banyak Zakius yang menerima kasih Tuhan dan mengubah secara radikal hidupnya. Inilah waktumu, inilah waktu kita bersama untuk melihat, merasakan, mengalami kasih Tuhan yang nyata. Mencari Tuhan, mengejar hadiratnya, untuk kita membangun satu kedekatan oleh karena kasih, oleh karena kebaikan. Bukan karena Tuhan menyediakan mujizat, bukan karena Tuhan mampu membuat segala sesuatu, karena apapun yang Tuhan telah kerjakan atas hidup kita, itu jauh lebih cukup, bahkan tak terhitung. Gunakan waktu-waktumu di tengah pandemik ini yang terbaik, membangun satu keintiman kembali dengan Tuhan. Buat satu hubungan relasi yang begitu dekat, sampai engkau mengalami kasih mula-mula Tuhan. Engkau mengalami satu perubahan hidup. Cara berpikirmu diubahkan, hatimu diubahkan. Engkau akan melihat setiap persoalan penuh dengan bijak, karena engkau tahu di balik semua yang terjadi dalam hidup kita ada kebaikan Tuhan. Ada yang Tuhan genapkan janjinya atas setiap hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala. Kita mau siapkan hati menerima hadirat Tuhan, menerima anugerah Tuhan yang sangat baik. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk lawatan, terima kasih untuk jamahan. Bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau, yang bukan saja memberkati kami, tetapi Engkau pelihara hidup kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tidak pernah melihat masa lalu kami. Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa kami, kesalahan kami. Tapi Engkau terima kami apa adanya. Bahkan Engkau katakan, kamilah anak-anak-Mu, pewaris takhta kerajaan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar, untuk penebusan-Mu, untuk salib-Mu yang menghapus semua dosa kami, bahkan untuk kebangkitan-Mu yang merubah seluruh kehidupan kami. Manusia lama kami telah mati. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau untuk dapat terus berjalan bersama-Mu. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami menguasai hidup kami leluasa, menuntun setiap langkah kami, membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dan mengajar kami untuk hidup taat, tekun, melakukan firman-firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni atas segala kesalahan kami. Kalau pikiran kami masih jauh dari apa yang Engkau inginkan. Tetapi biarlah melalui firman ini Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Seperti Simon Petrus Tuhan, yang boleh mengalami Tuhan, mengalami kasih mula-mula 2 kali dalam peristiwa yang sama. Tetapi setelah itu, apa yang diperbuat Petrus, dia menjadi pendiri gereja mula-mula. Gerakannya radikal untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bentuk kami Tuhan untuk menjadi Simon Petrus seperti yang Engkau kehendaki.
Terima kasih Tuhan. Berkati bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Berkati bagi mereka yang saat ini bergumul masalah keuangan. Berkati mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam rumah tangga. Hadirlah dalam setiap kehidupan mereka. Hadirlah Tuhan. Dan kehadiran-Mu boleh mereka rasakan. Sehingga ada terobosan, ada mujizat, ada kuasa-Mu yang mengubah segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu, dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan-Mu yang berlubang paku. Sebagai bukti Engkau yang membangkitkan kami dari kematian. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, Engkau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih. Semoga firman ini merema di dalam setiap kehidupan kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.